Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin melemah. Sementara itu, di balik banyaknya kejadian yang menimpa Jepang, di Indonesia juga terjadi kehebohan, dikarenakan berita tersebut sudah sampai ke telinga para tokoh nasionalis. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno-Hatta, Jepang ingin menyampaikan satu hal, yakni Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dan cara apa Jepang memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang telah disetujui oleh Jepang, bahwa akan dibentuk lembaga baru yang bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Bung Karno dan Hatta, tentunya dianggotai oleh orang-orang Indonesia. Saya sangat setuju karena dengan adanya lembaga ini akan mempermudah proses kemerdekaan Indonesia. Setuju dengan Anda, Bu. Tetapi kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Maaf, Bu, tetapi pihak Jepang ingin meminta proklamasi Indonesia dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Baik, akan saya pikirkan kembali permintaan Anda. Karena saya harus membicarakan dengan anggota lain. Baiklah, kalau begitu saya akan pamit undur diri. Terima kasih. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang terbentuknya lembaga baru itu pun tersebar. Banyaknya tokoh-tokoh nasional yang menjadi anggota lembaga yang dikenal dengan nama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah dari sekutu. Tandanya Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan? Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus berbicara secara baik dengan beliau, Wis.
Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya kita harus segera menemuinya dan memberitahukan berita ini. Betul! Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. Silakan dulu. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung, dan kami minta Bung segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Kami, para anggota PPKI, akan melakukan rapat dan membahas masalah ini. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon undur diri. Kami pamit Bung, terima kasih. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan hasil rapat mereka adalah mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut akan disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Mereka pun menuju tempat Bung Karno. Kebetulan di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang Bung, sekarang. Malam juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan nyawa kami. Jika Bung Karno tidak mengumumkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat pertumpahan besar pada esok hari. Ini batang leherku, dan seret saya ke pojok itu. Dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita harus menghadapi Belanda yang akan terus berusaha menjadi tuan rumah di negara kita ini. Jika Anda tidak setuju dengan perkataan saya dan menganggap bahwa Anda telah siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mengapa Anda meminta Soekarno untuk melakukan itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang menyatakan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri demi suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat saja. Sehingga jika kita bertindak salah, maka akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang kau bisa perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperuntukkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara-cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita akan mendapat bantuan dari Jepang dan sekutu. Coba, sayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri? Sekarang, saya mohon waktu sejenak untuk banding karena saya tidak memutuskan itu sendiri. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban. Baik, kalau kalian masih mempertahankan pendapat kalian, kami pamit undur diri. Nah, kita jalan.
3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa saudara-saudara sekalian datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Pak Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Dikarenakan hilangnya Bung Karno dan Hatta, rapat PPKI yang harusnya diselenggarakan pada 16 Agustus pagi di bekas gedung Radvan Indi, Pejambon, harus batal diselenggarakan. Tidak ada yang tahu di mana kedua sosok itu berada. Namun, dengan petunjuk yang diberikan oleh Yusuf Kunto, akhirnya Ahmad Soebardjo pun mengetahui keberadaan Bung Karno dan Hatta. Mr. Ahmad Soebardjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Soebardjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17. Ahmad Soebardjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Sudanko Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Permisi Pak, saya kesini bersama dengan Mr. Ahmad Soebardjo. Ada apa gerangan Anda membawa Ahmad Soebardjo datang ke sini? Datangnya saya kemari bermaksud untuk menjemput Pak Karno dan Pak Hatta. Menjemput beliau, apakah Anda tahu tujuan para pemuda datang kemari? Ya, saya sudah mengetahuinya. Wikana telah memberitahu alasan para pemuda membawa beliau ke sini. Saya tidak bisa membiarkan Anda membawa Pak Karno dan Pak Hatta kembali. Apakah Anda bisa menjamin keselamatan beliau? Saya bisa menjamin itu. Saya juga bisa menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat diproklamir paling lambat esok hari pukul 12. Oleh karena itu, saya harus segera membawa kembali mereka agar persiapan kemerdekaan dapat dilakukan sesegera mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pasti akan menepati jaminannya. Berhati-hatilah di jalan. Sesampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kedatangan kami di sini sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Kami ingin memberitahu bahwa kami akan menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bukankah terlalu cepat untuk memproklamasikannya? Jepang meminta agar proklamasi dilaksanakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus. Saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda karena bertolak belakang dengan keputusan Jepang. Maaf, tapi keputusan kami sudah bulat. Kami akan segera mempersiapkan proklamasi ini dengan segera. Baiklah, saya tidak bisa mencegah keinginan kalian, tapi saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian semua. Kami akan melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Terima kasih atas pengertian Anda. Terima kasih. Kami pamit undur diri.
Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Oh, silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Silakan, pakai nama saya saja, Bung Karno. Keamanan nggak saya jamin. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa saya pakai? Kalian bisa memakai ruang tamu dan saya di depan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Kita mulai sekarang saja. Jadi, bagaimana usulan kalian tentang naskah teks proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah Anda untuk membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Jadi, rumusan apa saja yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu, siapa saja yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang, anggotanya diangkat oleh Jepang, padahal kemerdekaan ini atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Baiklah, saya setuju. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Sayuti, ini naskah yang telah kami rumuskan. Bisakah Anda mengetiknya untuk kami? Dengan rasa hormat, saya menerima permintaan Anda, Bung. Namun, tanpa mengurangi rasa hormat saya, apakah boleh saya memperbaiki ejaan yang kurang tepat pada penulisan Anda? Apa saja yang ingin Anda rubah? Dalam ejaan yang tepat, seharusnya kata tempo hanya dilakukan tempo. Pada penulisan tanggalnya seharusnya Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, bukanlah Jakarta 170805. Dan apakah akan lebih baik apabila kita menggunakan kalimat atas nama bangsa Indonesia dibandingkan wakil bangsa Indonesia? Pendidikanmu sebagai guru sangat membantu dalam menyusun teks proklamasi ini, Sayuti. Anda boleh merubah tulisan saya dengan ejaan yang lebih tepat. Terima kasih atas saran Anda. Terima kasih karena sudah mempercayakan saya, Bung. Saya akan segera menyelesaikan teks proklamasi ini. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana para hadirin? Setuju! Bung Karno, bisakah Anda merumuskan naskahnya? Bagaimana jika Anda dan Ahmad Subarjo yang merumuskannya? Saya akan menuliskan perumusan tersebut. Baiklah. Sayuti, bisakah Anda menambahkan usulan daripada peserta rapat? Bisa, Bung. Saya akan menambahkan nama Anda dan Pak Hatta atas nama bangsa Indonesia juga. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut.
Sementara itu, Ki Hajar Dewantara ditugaskan membentuk tim panitia untuk meneliti bendera dan lagu kebangsaan Indonesia. Panitia kemudian memutuskan bahwa bendera merah putih harus berukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Bendera merah putih ini konon sudah digunakan oleh kerajaan-kerajaan yang sudah sedari dulu ada di Indonesia dengan makna yang diyakini oleh masing-masing kerajaan itu sendiri. Namun makna bendera merah putih ini pada saat keputusan panitia yang warna merah yang berarti berani dan warna putih yang melambangkan kesucian, sehingga makna bendera merah putih yaitu berani dan kebenaran. Bung Karno mempercayakan penjahitan bendera kepada Ibu Fatmawati, yang tidak lain adalah dari Bung Karno. Kain yang digunakan dalam pembuatan bendera merupakan kain berjenis katun, pemberian dari perwira Jepang. Hal ini pun kemudian ditulis oleh Ibu Fatmawati ke dalam bukunya yang sekarang dikenal dengan judul Catatan Kecil Bersama Bung Karno. Assalamualaikum. Istriku, besok adalah hari yang dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia. Bisakah kamu menjadikan sebuah bendera sebagai lambang Indonesia? Baiklah suamiku, aku akan mengusahakan yang terbaik untuk menjahit bendera ini yang akan menjadi lambang negara ini. Tetapi bendera seperti apa yang harus kubuat? Ki Hajar Dewantara dengan panitia yang lain sudah memutuskan bahwa bendera akan berwarna merah putih dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Perwira Jepang adalah memberikan kain katun bisa kita gunakan untuk membuat bendera ini. Aku mohon doamu untuk kelancaran pada esok hari dan untuk negeri yang makmur hingga anak cucu kita nanti. Baiklah, doaku akan menyertai setiap langkahmu. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Luruskan. Lurus. Tampak, tegak, maju. Jalan.
Merah putih. Hormat. Gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.